Halo teman-teman, Shalom. Saya Catherine dan ini kedua teman saya yaitu Fionsi dan saya Glenn. Saat ini kami akan menjelaskan tentang Perang Sisingamangaraja. Apakah kalian pernah mendengar tentang Perang Sisingamangaraja? Jika belum, mari tonton video kami ini sampai habis. Apa itu Perang Sisingamangaraja 12? Merupakan bentuk perlawanan rakyat Tapanuli terhadap pemerintah kolonial Belanda yang berlangsung selama 29 tahun yang dipicu oleh penolakan terhadap penyebaran agama Kristen di wilayah Batak yang dinilai akan menghilangkan kebudayaan dan kepercayaan di Tapanuli. Kapan Perang Sisingamangaraja terjadi? Jadi cukup panjang, yakni 29 tahun yang diawali pada tahun 1878 dan berakhir pada tahun 1907. Adapun pemimpin perang saat melawan Belanda kala itu adalah raja dari negeri Toba, yaitu Sisingamangaraja 12. Juga merupakan pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1962 berkat perlawanannya terhadap kolonialisme Belanda. Untuk menghalangi proses kristenisasi ini, pada tahun 1877, Raja Sisingamangaraja 12 berkampanye keliling ke daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para sending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Masuknya pengaruh Belanda ini akan mengancam kelestarian tradisi dan adat asli orang-orang Batak. Akibat kampanye Raja Sisingamangaraja 12 telah menimbulkan ekses pengusiran para sending. Bahkan ada penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos sending di Silindo. Kejadian ini telah memicu kemarahan Belanda dan dengan alasan melindungi para sending. Pada tanggal 8 Januari 1878, Belanda mengirim pasukan untuk mendukung Silindo. Bagaimana Perang Sisingamangaraja 12 terjadi? Alasan untuk melindungi para sending tentu alasan yang dibuat-buat oleh Belanda. Belanda menduduki Silindo sebagai langkah awal untuk memasuki Tanah Batak, yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Sisingamangaraja 12, juga ingin menguasai seluruh Tanah Batak. Kali pertama pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Shelton menuju Bahal Batu. Rakyat Batak di bawah pimpinan langsung Raja Sisingamangaraja 12 melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu. Dalam menghadapi perang melawan Belanda ini, rakyat Batak sudah menyiapkan benteng pertahanan seperti benteng alam yang terdapat di dataran tinggi Toba dan Silindo, serta dikembangkan benteng buatan yang ada di perkampungan. Setiap kelompok kampung dibentuk 4 persegi dengan pagar keliling terbuat dari tanah dan batu. Di luar tembok ditanami bambu berduri dan di sebelah luarnya lagi dibuat parit keliling yang cukup dalam. Pintu masuk dibuat hanya beberapa buah dengan ukuran sempit. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Sisingamangaraja 12 dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga. Pasukan Sisingamangaraja 12 ini harus ditarik mundur. Akibatnya justru pertempuran merembet ke daerah lain. Misalnya sampai di Butar, karena dengan gerakan mundur tadi pasukan Sisingamangaraja 12 juga melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda yang lain. Perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamangaraja 12, Belanda mulai bergerak ke Bakara, benteng dan istana kerajaan Sisingamangaraja. Kemudian Belanda mulai mengepung Bakara. Letnan Kitchener menyerang dari arah selatan. Salter mendesak dari sebelah timur. Sementara Vandenberg mengepung dari arah barat. Beberapa komandan tempur Belanda berusaha memasuki benteng Bakara, tetapi selalu dapat dihalau dengan lemparan batu oleh para pejuang Batak. Akhirnya benteng dan istana Bakara dihujani tembakan-tembakan yang begitu gencar sehingga benteng itu dapat diduduki Belanda. Sisingamangaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke daerah Peranginan di bagian selatan Danau Toba. Belanda terus memburu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja kemudian menyingkir ke Lintung
Belanda terus mengejar Sisingamangaraja, terus bergerak ke Tambunan, Laguboti, dan terus ke Beligie. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat-tempat itu semua sehingga semua daerah di sekitar Danau Toba sudah dikuasai oleh Belanda. Sisingamangaraja 12 dengan sisa pasukannya bergerak menuju Hutapuong. Pada Juli tahun 1889, Sisingamangaraja 12 kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Di Hutapuong ini, pasukan Sisingamangaraja 12 bertahan cukup lama. Tetapi pada tanggal 4 September 1899, Hutapuong juga jatuh kepada tangan Belanda. Sisingamangaraja 12 kemudian membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi. Pasukan Belanda di bawah komando Pandaden mengadakan gerakan sapu persi terhadap kantong-kantong pertahanan dari Aceh sampai Tanah Gayo, termasuk yang ada di Tanah Batak tahun 1907. Pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 berhasil dikepung rapat di daerah Segitiga Barus, Kalang, dan Singkel. Dalam perkembangan ini, Belanda menggunakan cara licik, yakni menangkap Buru Sanggala, istri Sisingamangaraja 12 dan 2 anaknya. Dengan beban psikologis yang berat, Sisingamangaraja 12 tetap bertahan, tidak mau menyerah. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907, siang pasukan Belanda digerakkan untuk menangkap Sisingamangaraja 12 di pos pertahanannya di Aiksibulbulon di daerah Dain. Dalam keadaan terdesak, Sisingamangaraja 12 dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu Sisingamangaraja 12 tertembak mati. Begitu juga putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sultan Nagari dan Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak. Raja Sisingamangaraja berjuang melawan penjajah dengan sikap nasionalisme, berani, dan pantang menyerah dalam melawan pasukan Belanda yang ingin menguasai wilayah Tanah Batak hingga akhir hayatnya. Baiklah, kita sebagai anak muda juga memiliki sikap nasionalisme, berani, dan pantang menyerah. Seperti dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebagai anak Tuhan, pada masa sekarang kita berperang melawan roh-roh jahat atau hal-hal negatif dalam hidup kita dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Selanjutnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang tulus kepada kamu. Jika dilihat dari perspektif Kristen, Sisingamangaraja masih memiliki kepercayaan animisme dan bertentangan dengan firman Tuhan. Selanjutnya dalam pasukan Belanda yang menyebarkan agama Kristen dengan mengirimkan misionaris dalam misi gospel. Dengan perang di sana, Tuhan punya rencana baik untuk rakyat Sumatera Utara, yaitu agama Kristen menjadi mayoritas pemeluk yang ada di Sumatera Utara. Sekian video penjelasan dari kami tentang Perang Sisingamangaraja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.